Halo Bapak Ibu sahabat Smart ASN, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Bapak Ibu sahabat Smart ASN. Semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan dan juga semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Maulida dan juga rekan saya, Habil Maranda. Gimana Mas Habil kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Maul. Alhamdulillah, sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat Smart ASN? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Nah, kebetulan pada video kali ini akan dibahas beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat Smart ASN yang belum sempat terjawab pada SDS edisi ke-8. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menonton SDS ke-8 bisa mengakses link yang sudah tersedia di deskripsi box. Adapun tema pembahasan dalam SDS ke-8 ini adalah tentang gerak cepat persiapan evaluasi SAKIP tahun 2022. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja ya Mas Habil, saya bacakan pertanyaan yang pertama. Gimana Mas Habil, sudah siap? Siap. Oke. Nah, pertanyaan pertama dari Ibu Ira Susanti. Mohon izin bertanya Mas Habil, apakah LK, laporan kinerja, dengan LKJIP, LKPJ, Renja, PK ini sama Mas Habil? Apakah ada perbedaan? Karena ini agak rancu dan juga sering membingungkan. Mana yang masuk ke ranah LK, LKJIP, LKPJ, dan juga PK? Mohon penjelasannya Mas Habil. Baik, terima kasih Bu Ira Susanti atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya bisa saya simplifikasi menjadi dua komponen ini Bapak Ibu ya. Kalau SAKIP kan memang yang terbaru ya Bapak Ibu, ada 4 komponen, yaitu mulai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan juga evaluasi. Maka yang ditanyakan Bu Ira ini sebenarnya masuk di 2 kategori, yaitu komponen perencanaan dan yang kedua adalah komponen pelaporan begitu ya. Nah, untuk Renja dan juga PK ya, Renja itu rencana kerja perangkat daerah, dan juga PK itu perjanjian kinerja, itu masuk ke komponen perencanaan kinerja begitu ya. Jadi Renja, PK sebenarnya ada lagi ya dokumen-dokumen di komponen perencanaan, misalkan seperti Renstra ya, rencana aksi, itu juga beberapa dokumen yang masuk ke dalam klasifikasi perencanaan kinerja. Berikutnya untuk LKJIP dan juga LKPJ sebenarnya ini masuk ke komponen pelaporan kinerja begitu Bu Ira ya, untuk LKJIP dan juga LKPJ. Nah, yang menjadi pembedanya apa begitu ya? Kalau Renja itu dokumen perencanaan selama 1 tahun begitu. Kalau PK itu merupakan dokumen yang menggambarkan atensi ataupun komitmen ya pihak yang diberi amanah untuk memperjanjikan kinerjanya begitu intinya. Lalu untuk LKJIP merupakan dokumen pelaporan kinerja. Jadi yang dilaporkan adalah seluruh kinerja yang ada di instansi tersebut. LKPJ adalah laporan keterangan pertanggungjawaban. Nah, sebenarnya LKPJ ini fungsinya untuk nanti disampaikan ke DPRD begitu. Jadi LKPJ ini merupakan laporan ya yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Jadi itu ya Bu Ira untuk pembedanya begitu ya. Jadi ada 2 tadi, yaitu dari yang 4 yang ditanyakan Bu Ira ini masuk ke perencanaan dan juga pelaporan. Lalu untuk per masing-masing tadi juga sudah saya jelaskan, Renja itu 1 tahunan, rencana 1 tahunan, PK itu menunjukkan komitmen ya, komitmen kinerja. Lalu LKJIP melaporkan kinerja selama 1 tahun, LKPJ laporan keterangan pertanggungjawaban itu disampaikan oleh Bupati untuk DPRD begitu. Itu secara simpel ya Bu Ira, pembeda dari dokumen tersebut begitu. Baik, terima kasih Mas Habil atas penjelasannya yang sangat lengkap begitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ira Susanti. Nah, menuju ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Brahma Putra. Apakah perencanaan kinerja yang dimaksudkan adalah perencanaan daerah? Apakah pedoman teknis ini disusun sama pada tingkat unit atau hanya pada tingkat Pemda saja? Bagaimana Mas Habil? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Brahma Putra ya atas pertanyaannya. Jadi untuk perencanaan kinerja di tingkat instansi tentu ini
seluruh dokumen perencanaan yang ada di daerah begitu, di pemerintah daerah. Contohnya apa? Ya RPJMD begitu ya, RKPD, lalu juga perjanjian kinerja bupati, lalu juga rencana aksi begitu ya Bapak Ibu. Itu adalah dokumen perencanaan di tingkat daerah. Kalau di tingkat perangkat daerah ya seperti Renstra, Renja, rencana aksi perangkat daerah ya, PK perangkat daerah mulai dari kepala dinas hingga staf-stafnya begitu ya. Nah, berkaitan dengan pedoman teknis, nah ini disusun sesuai dengan levelnya Mbak Maulida tentunya. Tentu kalau kita berbicara mengenai pedoman teknis di tingkat pemerintah daerah, berarti isinya adalah bagaimana cara menyusun RPJMD tadi, cara menyusun RKPD dan seterusnya. Kalau pedoman teknis unit kerja atau perangkat daerah, berarti isinya bagaimana cara menyusun Renstra, cara menyusun Renja dan seterusnya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, untuk pedoman teknis ini memang suatu hal yang baru ya, yang ada di Sakip ya, evaluasi Sakip 2022 ini berkaitan dengan teknis penyajian. Sebenarnya kalau pedoman teknisnya bisa satu begitu, tapi prinsipnya harus ada leveling tadi, karena perencanaan di tingkat instansi dan juga tingkat unit itu berbeda, karena jenis-jenis dokumennya tadi saja berbeda ya, pasti pedomannya itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri begitu. Baik, terima kasih Mas Sabil. Nah, menuju pertanyaan yang ketiga dari Ibu Susanti Dwi Harsandi. Untuk LKI unit, menurut kami ada beberapa kriteria yang tidak dapat menjadi penilaian pada unit, melainkan untuk instansi. Nah, apakah kami selaku evaluator dapat memodifikasi LKI tersebut, Mas Sabil? Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Bu Susanti ya, pertanyaannya. Nah, jadi untuk case seperti ini, Bu Susanti dan mungkin Bapak Ibu yang lain yang memiliki case yang sama begitu, memang ada beberapa kriteria yang ada di LKE itu tidak murni, akhirnya perangkat daerah harus mengisi sendiri. Tentu sebagian besar dari kriteria tersebut perangkat daerah yang wajib memenuhi. Tapi memang ada sebagian kecil begitu ya Bapak Ibu, dari kriteria-kriteria tersebut itu tidak bisa dipenuhi oleh perangkat daerah. Contohnya apa? Kriteria nomor 1B begitu ya. 1A yang kriteria B ya, itu berkaitan dengan perencanaan jangka panjang di tingkat unit kerja atau perangkat daerah. Itu memang pada implementasinya ya, pada faktualnya perangkat daerah itu tidak menyusun perencanaan jangka panjang. Dari segi aturan pun memang tidak ada yang mengarahkan untuk menyusun perencanaan jangka panjang di tingkat perangkat daerah. Sehingga apa? Yang bisa dimaknai untuk mengisi ya komponen 1A di kriteria yang nomor 2 adalah ya rencana jangka panjang di tingkat daerah begitu. Artinya cukup RPJPD saja yang dilampirkan begitu. Sehingga memang ada ruang-ruang seperti dokumen RPJPD itu yang tidak artinya perangkat daerah itu menyusun sendiri begitu ya. Memang ada komponen-komponen yang akhirnya di tingkat daerah ya, dokumen di tingkat daerah itu harus di-deliver ke perangkat daerah. Intinya itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menemui ada indikator yang secara faktual tidak bisa dikerjakan di perangkat daerah, maka klarifikasi dulu dan juga cek apakah di tingkat daerahnya ada. Kalau itu ada, ya itu yang untuk mengisi kriteria yang ada di LKE perangkat daerah begitu. Baik, terima kasih Mas Sabil. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Susanti. Nah, menuju ke pertanyaan yang keempat ya Mas Sabil, dari pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, mohon pencerahannya Mas Sabil terkait rumusan perencanaan kinerja. Apakah sama seperti perjanjian kinerja? Gimana Mas Sabil? Terima kasih pertanyaan dari Pemkot Banda Aceh ya. Perjanjian kinerja ya, itu isinya mengenai komitmen intinya Bapak Ibu. Komitmen individu untuk memperjanjikan kinerja yang akan dilakukan selama 1 tahun. Intinya seperti itu. Artinya ketika di perencanaan kinerja itu ada dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah ya, di tingkat dinas, maka perjanjian kinerja itu membreakdown ya, masing-masing individu itu memiliki kontribusi apa untuk mencapai kinerja yang ada di organisasi. Kira-kira seperti itu. Sehingga dari perjanjian kinerja ini terwujud yang dinamakan
perencanaan di tingkat organisasi itu selaras dengan perencanaan yang di tingkat individu. Nah, salah satu buktinya ya melalui perjanjian kinerja begitu. Baik, Mas Abil, sekarang kita akan menuju ke pertanyaan yang terakhir, yaitu dari DPKP Kota Cimahi, yang pada kali ini ditanyakan langsung oleh Ibu Rini Hidayaningrum. Mohon izin, Mas Abil, apa yang menjadi alasan atau dasar pertimbangan sehingga urusan perumahan dan permukiman termasuk dalam klaster utama dalam pengelompokan? Nah, sehingga selalu menjadi sampel dan sebagai salah satu daya ungkit dalam evaluasi SAKIP. Kira-kira gimana, Mas Abil? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Rini ya dari Kota Cimahi. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Alasan secara tertulis memang tidak disebutkan Bapak Ibu di Permenpan 88 ya di evaluasi SAKIP. Tapi kalau melihat kecenderungan urusan yang masuk di klaster utama itu, yang saya pahami adalah yang ada di klaster utama merupakan perangkat daerah yang memberikan pelayanan dasar langsung begitu. Misalkan pendidikan, ya, kesehatan, PUPR, termasuk Perkim ini. Nah, sehingga karena Perkim ini merupakan layanan dasar ya yang wajib ya dilakukan di masing-masing instansi, maka ini masuk menjadi klaster utama. Ya, jadi kalau ditanya apa pertimbangannya ya kalau dilihat dari ciri-ciri urusan yang masuk di klaster utama, yaitu memang urusan-urusan yang wajib pelayanan dasar begitu. Artinya itu harus dilakukan ya di pemerintah daerah. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, memang berkaitan dengan evaluasi SAKIP ini seyogyanya begitu ya, dan juga sepengetahuan saya, kalau mau optimal memang Bapak Ibu coba hilangkan dulu pengklasteran ya. Artinya begini, Bapak Ibu siap sebenarnya optimalkan semua perangkat daerah itu siap begitu ya. Karena esensinya apa? SAKIP ini harus dilakukan oleh semua begitu. Tidak hanya dilakukan oleh klaster utama, klaster pendukung dan juga klaster tambahan begitu ya. Jadi semua itu harus melakukan. Esensinya sebenarnya di situ. Bahwa klaster utama ada klaster pendukung, ada klaster penunjang, itu sebenarnya hanya mapping saja untuk memudahkan evaluator. Tapi kalau di sisi kita ya sebagai yang dievaluasi, alangkah lebih baik kalau kita menyiapkan begitu ya, menyiapkan semua baik yang di klaster utama, klaster pendukung maupun penunjang begitu. Baik, berarti prinsip kalau untuk evaluasi SAKIP ini harus dipersiapkan oleh keseluruhan klaster, Mas Abil ya, tidak hanya di klaster utama saja. Baik, terima kasih Mas Abil, luar biasa sekali jawaban-jawaban dari Mas Abil ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat Smart SN semuanya di SDS ke-8. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sahabat Smart SN untuk like, komen, dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari Smart ID. Selain YouTube, Bapak Ibu sahabat Smart SN juga bisa memfollow akun media sosial lainnya dari Smart ID, yaitu di Instagram @smartid_, Facebook Smart_ID, dan juga di TikTok @smartid_. Baik, terima kasih banyak Mas Abil sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam Smart Question kali ini. Semoga semakin sukses ke depannya, begitu ya Mas Abil ya. Nah, terima kasih juga untuk Bapak Ibu sahabat Smart ASN yang sudah setia menonton video dari Smart ID. Sampai jumpa di edisi Smart Question selanjutnya. Saya Maulida dan juga saya Habil Maranda. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.